Hai, Rizky di sini. Dan hari ini gue mau ceritain sedikit tentang daily driver gue sehari-hari yang gue pakai secara pribadi. Jadi, untuk nge-manage channel dan kontennya Nerd Reviews, itu gue menggunakan 3 device yang berbeda. Ada PC gaming, ada laptop gaming, dan juga ada laptop tipis. Biasanya untuk konten-konten yang kalian tonton di NR itu biasanya diedit di komputer gaming yang ada di rumah. Tapi kalau ada job yang mengharuskan gue untuk ngedit di luar rumah, itu gue pakai laptop gaming. Tapi kalau kerjaannya multimedia aja, terus yang hanya berurusan dengan Microsoft, yang Excel, Word, dan PowerPoint, itu gue pakai laptop tipis. Dan kali ini gue diberikan kesempatan untuk menggabungkan ketiga daily driver tersebut menjadi satu laptop tipis aja buat semua penggunaan, yaitu HP Spectre 14X 360 dengan sertifikat Intel Evo. Spek dari laptop tipis ini, walaupun tipis-tipis begini, dia lumayan kenceng loh. Dia udah pakai Core i7 Tiger Lake, terus dia udah pakai 16 GB RAM, sama Intel Iris Xe juga. Dari Intel ya tentunya, karena dia udah yang G7. Video review dari laptop ini sendiri sebenarnya udah kita buat, jadi kalau kalian mau nonton video review dari laptop ini dulu, kalian bisa cek cards di atas di sebelah sini. Buat yang belum tahu, Intel Evo adalah sebuah standar atau sertifikat dari Intel yang menandakan pengalaman penggunaan terbaik sebuah laptop ultra portable kayak gini yang ditenagai Intel 11 Gen atau Tiger Lake. Sebelumnya si Michael udah pernah juga bikin video tentang Intel Evo ini yang kalian bisa cek di sini. Tapi untuk real life usage-nya atau penggunaan kitanya, di sini gue akan menceritakan ke kalian pengalaman seminggu terakhir bagaimana memakai satu laptop ini aja untuk daily driver. Untuk memenuhi kebutuhan kerja, gue membutuhkan laptop yang bisa kuat buat ngedit video menggunakan Adobe Premiere Pro layaknya gaming PC, bisa dibawa ngedit di luar rumah seperti gaming laptop, dan juga bisa seringan laptop tipis yang biasa gue bawa buat kerja multimedia. Penggunaan gue seperti biasa pasti ada kerja di rumah, memakai monitor ultrawide untuk mengedit video. Di sini gue menggunakan satu kabel Type-C aja untuk menghubungkan laptop ke monitor. Laptop ini juga udah support Thunderbolt 4 kalau kedepannya mau upgrade buat nyolok docking yang membutuhkan bandwidth yang lebih besar. Selain penggunaan di rumah, gue juga membutuhkan laptop ini bisa gampang buat dibawa kemana-mana. Simpelnya, untuk melepas dari monitor, gue tinggal melepas satu kabel Type-C aja dan I'm ready to go. Dan ini ada beberapa benefit yang bahkan gue temukan saat gue hanya menggunakan satu device daily driver. Yang pertama, ternyata laptop ini punya responsivitas yang sangat tinggi. Jadi seperti yang kita udah pernah jelaskan di video sebelumnya, laptop dengan sertifikat Intel Evo itu bener-bener punya responsivitas yang nggak main-main. Karena laptop ber-Intel Evo itu udah ada fitur Instant Wake, saat kita buka laptopnya, bootingnya itu cepet banget. Kita udah bisa langsung sign in ke Windows. Yang kedua adalah data-data yang nggak perlu harus di-sync ulang setiap kali ganti device. Seperti yang kalian tahu, yang namanya bekerja dengan multi-device itu membutuhkan sync file setiap kali kita mau ganti device. Tapi karena ini hanya ada satu device, yang dimana saat di rumah gue memakai external monitor, dan saat dibawa kemana-mana gue juga tinggal bawa aja laptopnya, ini filenya nggak perlu di-sync lagi. Kalau misalnya gue membutuhkan membawa video finalnya itu buat di preview oleh rekan kerja, gue tinggal copot aja laptopnya dan liatin bener-bener dari Premiere Project-nya. Jadi kalau misalnya ada revisi atau ada pembetulan, gue tinggal kerjain di tempat gue ngasih preview. Nah, benefit yang kedua tersebut membuat kita masuk ke benefit yang ketiga, yaitu performa. Pertama-tama gue agak skeptis kalau laptop tipis ini bisa menggantikan ketiga daily driver yang gue gunakan sebelumnya, tapi ternyata untuk pekerjaan utama NR, yaitu ngedit video, fitur Intel QuickSync-nya itu bener-bener berguna buat membantu kelancaran ngeliat preview video, apalagi kalau udah yang beresolusi tinggi. Saat editing di Adobe Premiere Pro, preview video Full HD kita nggak ada yang nge-lag, walaupun di full preview berkat Intel Iris-nya. Bahkan saat kita coba render tanpa ngecas di perjalanan, laptop ini masih bisa ngerender video 4K berdurasi 5 menit hanya dalam 3 menit setengah. Hanya berbeda 7 detik saat dengan ngecas.
Performa CPU-nya memang bisa dibilang kenceng kalaupun mau dibandingkan dengan Intel Ice Lake tahun lalu. Performanya punya gap yang cukup besar, apalagi kalau kita melihat performa integrated GPU-nya yang bisa dibilang adalah sebuah IGP yang paling kenceng di dunia. Bahkan kalau mau main game yang ringan di laptop ini, GPU-nya tetap nggak masalah. Yang ketiga adalah battery life. Berkas sertifikat Intel Evo yang menandakan kalau setiap laptop itu minimal harus punya 9 jam battery life, laptop ini bisa tahan saat gua pakai kemana-mana dan seharian nggak pakai ngecas itu masih enak buat dipakai, asalkan gua pakainya itu di battery profile dan juga nggak main yang terlalu berat-berat banget. Ngedit video ya nggak mungkin lah seharian nggak ngecas, tapi kalau misalnya di Word dan Excel aja itu masih mungkin seharian. Di case HP Spectre X360 ini kita nggak cuman dapat 9 jam doang, tapi juga 12 jam battery life. Dan pengecasannya juga nggak lama, semua laptop dengan Intel Evo harus bisa di-charge dengan cepat, setidaknya pengecasan 30 menit bisa ngasih battery life selama 4 jam. And last but not least adalah future proof. Kita tahu kalau laptop ini sudah punya Wi-Fi 6 dan juga Thunderbolt 4. Untuk koneksi Wi-Fi 6 atau AX, gue yakin beberapa dari kalian routernya mungkin belum support sampai koneksi tersebut. Namun bagaimana dengan 2-3 tahun lagi? Gue cukup yakin kalau router-router di rumah atau di tempat umum mulai support dengan Wi-Fi 6 dan itu bisa membantu banget kalau misal lagi download file besar ataupun transfer file menggunakan cloud atau NAS. Dan juga nggak ketinggalan Thunderbolt 4, jujur port ini bener-bener bikin gue amazed karena hanya dengan satu port kecil ini, kita udah bisa connect dengan monitor, sekalian buat charging, bahkan sampai 2 monitor 4K. Apalagi kalau membeli laptop ini, kita bisa upgrade beli iGPU untuk mendapatkan sebuah performa GPU discrete. Jadi ya kesimpulannya setelah kita tukar devices daily driver kita dengan satu laptop tipis dengan Intel Evo ini, ternyata pengalamannya cukup menyenangkan. Performanya oke untuk kebutuhan content creator dan juga multimedia yang sehari-hari kita lakukan, asalkan kita nggak main game berat. Dan untuk yang namanya content creator, especially dengan Intel QuickSync itu, seperti yang gue bilang tadi, ini sangat membantu banget. Dan namanya laptop dengan itu ya, Intel Evo ya, memang dia battery life nggak terlalu jadi masalah karena battery life-nya panjang dan juga pas ngecas pun nggak terlalu lama. Chargernya juga nggak gede-gede banget sih kalaupun mau dibawa kemana-mana, dan kerasa kayak bisnis banget lah, mau dibawa ke mana-mana, ketemu orang juga kelihatan kayak ini bisnis banget. Walaupun ya kalau misalnya kita memang mau ganti daily driver jadi satu laptop ini, duit gue belum cukup, dan di sini kan laptop ini memang masih belum bisa main game yang terlalu berat, asalkan game ringan masih bisa lah. Jadi ya itu aja paling pengalaman singkat gue. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gue Rizky, always stay safe.